ada alamatnya, ya, ada nomor teleponnya. Nah, identitas ini ibaratnya kita itu seperti KTP-nya kita, ya. Karena kita juga punya identitas, sebuah organisasi, sebuah instansi juga punya identitas. Seperti ini, disimpannya di kepala surat. Sesudah kepala surat ada tanggal surat. Jadi tetap tanggal surat itu ada, ya. Mau itu di surat pribadi, mau di surat dinas. Di dalam surat dinas sama cara letaknya di sebelah kanan, ya, di sebelah kanan. Seperti ini contohnya, Bandung 5 Oktober 2020. Itu yang kedua di struktur ada yang namanya tanggal surat, tempat dan tanggal surat, ya. Yang ketiga ada nomor surat. Dari mana ada nomor surat ini? Dari instansi kalian atau organisasi yang mengeluarkannya. Kalau misalnya dari sekolah yang mengeluarkannya itu OSIS, berarti di sini juga nomor OSIS atau SMP, ya. Dari mana ini nomor 139, dari mana ini? Dari mana? Dari mana 139 itu dari mana? Nah, 139 ini dari jumlah surat yang dikeluarkan oleh organisasi atau oleh OSIS-nya. Jadi ini surat yang keluarnya sudah 139. Terus OSIS karena ini yang mengeluarkannya itu OSIS. Terus UM, bukan UM ini. Terus sudah OSIS ini SMP, ya, karena yang mengeluarkannya OSIS. Terus SMP Pelita Bangsa. Berarti di sini OSIS, garis miring SMP, garis miring ini X. Apa ini X? Bulan. Karena dikeluarkannya surat ini ada di bulan Oktober. Oktober itu bulan keberapa? 10. Bulan ke-10. Terus ini 2020.
surat permohonan izin orang tua, ya. Ini harus ada tanggal berapa kalian mau berangkatnya, kan harus tahu, ya. Terus selanjutnya ini adalah bentuk surat. Bentuk surat itu mengingat pentingnya kegiatan tersebut, mohon saudara hadir pada waktunya. Demikian undangan ini atas perhatian dan partisipasi saudara, kami mengucapkan terima kasih. Itu adalah bentuk surat. Sesudah bentuk apa? Sesudah penutup itu ada salam penutup. Nah, salam penutup itu ini bisa dijadikan salam penutup yang kami mengucapkan terima kasih. Berbarengan antara salam penutup dan penutup surat. Yang terakhir adalah identitasnya. Identitas pengirim surat harus ada nama dan tanda tangan. Seperti ini, mengetahui kepala sekolahnya siapa, terus ketua OSISnya siapa, ya. Karena ini yang mengeluarkannya sekolah, terus organisasinya OSIS, jadi harus ada dua-duanya. Harus ada tanda tangan kepala sekolahnya dan tanda tangan ketua OSIS. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kami nggak tahu. Kenapa harus ada kepala sekolah? Kenapa di surat ini? Kan kalau di tidak ada. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya ulang. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan Azka, mau nanya apa? Nah, pertanyaannya, pertanyaan Azka, kenapa di surat dinas harus ada kepala suratnya, sedangkan di surat pribadi tidak? Nah, jawabannya karena surat dinas itu bersifat resmi. Kalau bersifat resmi, ini harus ada identitas, harus ada. Nah, seperti ini, jadi ada logonya, ya, memakai logo, terus ada keterangannya, misalnya di sini yang mengeluarkannya organisasi siswa sekolah atau OSIS SMP 2 Semeru. Karena ini identitas, ini seperti KTP-nya sekolah Pelita Bangsa kalau misalnya iya. Jadi kalau tidak ada ini akan percuma, ya. Karena ini harus resmi dan ada badan hukumnya, jadi harus ada kepala suratnya. Kalau misalnya tidak ada kepalanya, gimana ada ekornya? Kalau tidak ada kepala. Kalau kepala tidak ada, bayangkan kalau kepala tidak ada, apakah ekornya akan baik-baik saja? Apakah kakinya akan baik-baik saja? Gimana coba bayangin, kalau misalnya tidak ada kepalanya, terus ada tangan, ada badan dan ada kaki, akan seperti apa? Apakah akan tetap hidup atau tidak? Tidak. Ya, jadi yang paling utamanya adalah di kepalanya dulu, ya. Di kepalanya dulu, baru bisa ke sini, baru bisa nurusin ke sini, ya. Karena kalau tidak ada kepalanya, tidak akan berdiri tegak, atau istilahnya tidak akan hidup, ya. Sampai di sini paham? Bisa membedakan antara penulisan surat pribadi dan surat dinas? Nah, untuk sekarang kita akan berdiskusi secara berkelompok, ya. Karena Ibu sudah menjelaskan surat pribadi tadi sudah, tugasnya juga sudah. Sekarang kita akan berdiskusi kelompok membuat surat dinas undangan rapat, ya. Membuat surat dinas undangan rapat. Ibu nanti kasih kertasnya. Kalian berkelompok, satu kelompok itu 3 orang dan
Nanti tugasnya secara berkelompok dikerjakan di sini lalu dikumpulkan ya. Sekarang kalian bergabung bersama kelompoknya. Pura-pura aja ini sekelompok ya. Nanti tiga empat ya. Nah sekarang ibu akan kasih, sudah ada strukturnya ya, sudah ada strukturnya surat Tina. Tinggal kalian mengisinya seperti ini ya. Tinggal kalian mengisi suratnya di dalam sini, di dalam kertas ini. Kalian berdiskusikan secara berkelompok, kerjakan secara berkelompok ya. Nanti satu kelompok 3 atau 4 orang ya. Kelompok 1 Aika, kelompok 2 kelompok 3 ya. Terus kelompok 4 didorong ya. Nah sekarang kalian gabung dengan kelompoknya. Biar jangan rusuh, cuma pura-pura gabung aja. Sekarang kalian gabung bersama kelompoknya ya. Silakan buat senyaman mungkin tempatnya mejanya. Nah, itu aja. Udah itu buat. Silakan sekarang kalian mulai mengerjakan tugasnya ya. Tanggal yang sekarang aja ya. Mulai dari sini mau dulu. Pura-pura lagi ngobrol, lagi diskusi segini-gini aja.
Kampung Pasir Joko